Hi everyone, welcome to Physics Easy. Di video kali ini, aku mau membahas mengenai cara membuat soal melalui Google Form untuk guru dan cara mengerjakan soal melalui Google Form untuk siswa. Ada dua cara untuk masuk ke Google Form. Yang pertama, melalui situs pencarian Google Chrome. Yang kedua, download melalui aplikasi Google Drive. Langsung saja kita masuk dengan cara yang pertama, yaitu melalui fasilitas pencarian Google Chrome. Langsung klik aja di Google Chrome maksudnya. Kemudian kita klik di pencarian, ketik aja langsung di sana drive.google.com. Nah, ini sudah ada drive.google.com. Kita klik di sana. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Kita pilih yang paling atas. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah Google kita sudah terdaftar atau belum, atau kita punya akun Google atau belum. Kalau kita sudah punya akun Google, berarti kita tidak perlu mendaftar lagi, langsung ke Google Drive. Nanti dia otomatis langsung terhubung seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung memilih di New. Di tanda plus ada new di situ. Tapi sebelumnya kalau di sini kita kurang paham dengan bahasa Inggris, kita bisa menggantinya ke dalam bahasa Indonesia, yaitu klik di bagian seperti gigi-gigi ini. Nah, ini kan masih bahasa Inggris nih. Klik di situ, klik setting. Kemudian di sana ada change language settings. Jadi klik di sana aja. Kemudian di situ ada add another language. Kita klik yang English. Nah, di situ kliknya. Kemudian kita klik aja, kita ketik Indonesia. Nah, muncul Indonesia. Akhirnya bahasanya akan otomatis terubah ke bahasa Indonesia. Kita balik lagi. Oke, kalau sudah seperti ini kita tutup dulu halaman ini. Kemudian klik done. Done tulisannya. Kemudian di sini kan masih berbahasa Inggris. Refresh aja. Di situ langsung berubah ke bahasa Indonesia. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Klik di plus, tanda plus baru itu. Kemudian klik lainnya di paling bawah. Klik lainnya dan klik Google Formulir. Oke, kita lihat loading. Nah, sudah muncul halaman Google Formulirnya. Di sini formulir tanpa judulnya kita delete terlebih dahulu, kita hapus. Judulnya bisa kita tulis judul ulangan atau tes yang akan kita lakukan. Di sini aku menuliskan ulangan harian hukum Newton. Nah, kalau sudah seperti ini, deskripsi formulir yang di bawahnya boleh kita ketik sama seperti yang di atas, boleh juga kita kosongkan. Di sini aku mengcopy aja yang judul bagian atas dan ku paste ke bagian paling bawah ini. Kemudian di sini kan untuk yang pertama kita buat kayak identitas dulu. Di sini aku mau membuat namanya dulu. Di sini soalnya berupa jawaban singkat. Pertanyaan tanpa judulnya kita hapus dulu, kita ganti dengan nama. Kemudian oke, jawaban singkat sudah ada. Nah, di sini wajib diisi. Jadi kalau tidak diisi tidak bisa melanjutkan. Kemudian kita klik lagi tanda plus itu, artinya kita menambah pertanyaan. Yang kedua ini kita klik kelas. Tapi optionnya kan masih ada tuh. Kita tulis dulu 10 MIPA 1, 10 MIPA 2 sesuai dengan kelas yang kita ajar ya. 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 4. Aku kliknya seperti ini aja. Kemudian karena ada 4 kelas MIPA-nya, kemudian di sini kita klik, itu kan pilihan ganda masih seperti itu tuh pilihannya. Sekarang kita klik drop down, jadi yang naik turun, jadi poinnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, ini wajib diisi lagi supaya anak-anak bisa memilih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiganya ini kita ketik token. Nanti langsung otomatis berubah ke jawaban singkat. Nah, di sini kita terlebih dahulu melihat verifikasinya ya. Di bawahnya ini ada beberapa kolom verifikasi. Angkanya ini kita klik dulu. Angka kita klik nanti akan berubah menjadi pilihan. Ada 4 pilihan, kita pilih yang teks ya. Nah, kalau sudah ada teks seperti ini, di bagian kolom teks di sebelah nomor 3 di sebelah kanan ini kita klik password.
password yang kita inginkan supaya anak-anak siswa bisa masuk dengan mengisi password. Jadi fungsi token ini adalah agar yang bisa mengerjakan soal-soal yang kita berikan ini adalah orang-orang tertentu saja yang tahu passwordnya. Di sini passwordnya 6 huruf dan angka. Aku tulis 1, 2, 3 huruf besar A, B, C. Nah, kalau misalnya ketikannya salah, di sini kita bisa tulis teks kesalahan khusus. Jadi kalau misalnya mereka salah password, otomatis akan muncul tulisan yang kita tulis di sini. Nah, kita ketik aja token invalid. Token invalid atau bahasa Indonesianya token tidak valid. Jadi kalau mereka salah password akan muncul tulisan token invalid. Kemudian di sini kita klik lagi wajib diisi. Selanjutnya kita bisa mengecek tampilan yang akan muncul nantinya seperti apa. Jadi nanti ketika peserta didik atau siswa mau mengerjakan soal, maka mereka akan langsung dihadapkan pada form pengisian nama, kelas, dan token tadi atau password. Jadi kalau tidak mereka isi, berarti mereka tidak bisa melanjutkan untuk mengerjakan soal. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke soal yang sebenarnya dengan mengetik yang bagian tanda 2 itu, kotak 2, tambahkan bagian, itu artinya kita membuat soal yang terpisah dari bagian pertama tadi. Nah, di bagian 2 inilah soal sebenarnya yang kita tulis. Di bagian tanpa judul, kita bisa langsung mengetik kalimat soalnya. Di sini aku sudah menyiapkan soal-soal yang aku buat di MS Word. Jadi nanti soalnya tinggal di copy paste aja ke bagian Google Form-nya. Oke, kita lanjut ya. Di sini aku langsung masukkan di bagian ini kita menuliskan instruksi soal. Kalau untuk pilihan ganda berarti kita bedakan instruksinya dengan isian singkat. Nah, di sini aku langsung mengetik kerjakan soal berikut dengan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung untuk deskripsinya bisa dikosongin ya atau dilewatin. Sekarang kita langsung masuk ke soal dengan mengklik tanda plus di atas, artinya kita menambah soal. Artinya membuat soal yang baru gitu ya. Pertanyaannya kita langsung cek ke Microsoft Word. Di sini aku sudah punya soal-soal. Langsung aku cek aja nomor pertama soal tersebut yang akan aku copy paste ke Google Form-nya. Soalnya terlebih dahulu kita copy, klik kanan atau Ctrl C bisa juga langsung. Nah, di sini kita paste. Oke. Nah, tanda nomor satunya kita hapus dulu dengan backspace. Kemudian optionnya atau pilihannya kita tik masing-masing sesuai dengan pilihan yang ada di Microsoft Word tadi, data kita. Oke, di soal kita ini kan kita cek dulu apakah ABC-nya ini sudah tersetting atau belum. Nah, ternyata ini kan belum tersetting. Berarti kita hapus dulu masing-masing. Backspace dulu. Oke. ABC-nya kita backspace semuanya. Kita hapus. Nah, kalau sudah optionnya kita hapus, kita blok aja. Klik aja tuh numbering. Use numbering. Kalau sudah seperti ini langsung tinggal di copy aja. Nah, di sini blok dulu semuanya, klik kanan, copy bagian atas. Oke, kita cek lagi ke Google Form. Alihkan, di sana sudah ada option 1, dihapus dulu, kemudian kita klik kanan, paste. Nah, oke, semuanya sudah ada tapi masih ada option ABC-nya. Nah, kita hapus dulu ya backspace ABC-nya. Itu, ini bagian B, kita backspace lagi. Kita hapus, kemudian yang C kita hapus juga. D juga ini masih belum kita hapus. SMA kan ada 5 optionnya, jadi kita hapus sampai E. Oke, lanjut. Di sini aku buat 5 soal aja ya. Jadi nanti skornya otomatis kan 100 dibagi 5 berarti 20. Oke, di sini kan kita soalnya pilihan ganda, tapi kita belum bisa memasukkan kunci jawabannya. Untuk memasukkan kunci jawabannya, kita cek di bagian atas dulu. Nah, ini kan belum ada kunci jawabannya, sama skornya kan belum ada. Kita scroll ke atas, kita klik yang gambar gigi itu. Nah, nanti akan muncul di sini. Yang pertama yang bagian umum ini kita klik
bagian batasi ke satu tanggapan, artinya responden atau siswa nanti hanya bisa mengerjakan satu kali pengerjaan, yang lainnya kosongin aja nggak apa-apa. Kemudian presentasi, kita cek, nah kita klik yang bagian kedua di sana, itu bagian umum. Oke, balik lagi ke acak urutan pertanyaan. Jadi nanti siswa yang satu dengan siswa yang lain akan mendapatkan soal yang berbeda nomornya yang diacak, pilihannya juga bisa diacak. Kemudian kita klik yang bagian kuis. Di bagian kuis ini akan ada pilihan sebagai berikut. Jadi kita klik kuis, nanti akan muncul seperti ini. Kita jadikan, kita geser ya, kita positifkan, turn on-nya, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian segera setiap dikirim kita kasih contreng. Kemudian pertanyaan tak terjawab dikosongin, jawaban yang benar dikosongin. Jadi siswa hanya dapat melihat nilai poinnya saja. Pertanyaan tak terjawab sama jawaban yang benar tidak bisa dilihat untuk menghindari adanya pertukaran jawaban dengan siswa yang lain. Oke, kalau ini sudah selesai, kita klik simpan, save di bagian atas. Oke, kita balik lagi. Oke, sudah kita simpan. Kita kembali ke form soal tadi, kita cek di bagian bawahnya tadi kan. Nah, sekarang sudah muncul kunci jawaban dan pedoman penskorannya. Kita klik kunci jawaban dan kita tulis jawaban yang benar dengan memberikan klik di bagian bulatan di samping kiri itu ya. Sekarang aku tulis di bagian pertama itu, ketika mobil digas badan kita terdorong ke belakang, itu yang benar. Poinnya karena cuma 5 soal berarti satu soal poinnya 20. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Klik tanda plus lagi, tambahkan soal artinya. Kemudian pertanyaan berikutnya sama dengan cara pertanyaan pertama tadi, kita copy dari Microsoft Word. Untuk soal nomor 2 aku ambil soal nomor 3 di sini. Diblok dulu semuanya untuk soalnya aja ya, kemudian di copy, kembali ke Google Form-nya, kemudian klik di sini, klik kanan, paste, kemudian pilih paste. Oke, angka 3-nya kita hapus dulu untuk menghindari kesalahan nanti. Kemudian optionnya kita balik lagi ke Microsoft Word, kita blok dulu A sampai E-nya. Nah, kalau ini kan sudah tersetting, jadi nggak ada masalah. Kita copy dan kita paste di bagian opsi number 1-nya ini. Nanti akan muncul seperti ini lagi. Kemudian ABC-nya kita hapus kembali dengan backspace. Oke, kita klik hapus semuanya sampai bagian E. Backspace. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik kunci jawabannya, kita berikan jawaban yang sebenarnya. Klik dulu jawaban sebenarnya yang A lagi, bukan yang A ya, hukum 1 Newton maksudnya. Skornya itu 20. Selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3 dengan mengklik tambah pertanyaan. Di sini sudah muncul, kita klik ke Microsoft Word lagi. Kemudian kita pilih soal yang ketiga itu, nah ini. Pada bidang miring gaya normal titik. Oke, kita blok dulu, kemudian kita copy dengan cara mengklik kanan atau Ctrl C. Kemudian kita paste di bagian Google Form. Nomornya ingat kita hapus. Kemudian balik lagi ke Google Form, kita cek di pilihannya ada A sampai E, kita blok lagi semuanya, tapi karena ini belum tersetting ABC-nya, berarti kita setting dulu untuk nah di situ untuk kita buat numberingnya. Oke, kita hapus dulu semuanya. Nah, ini sudah langsung tersetting ya numberingnya. Kemudian kita copy, kita pindahkan kembali ke Google Form untuk mengcopy untuk nge-paste di bagian optionnya. Oke, tinggal kita paste, klik kanan paste. ABC-nya kita hapus lagi sama seperti tadi. Backspace semuanya. Sekarang yang C kita backspace lagi. Oke, lanjut yang D backspace. Dan yang E backspace juga. Oke, sekarang kita nilai ya. Kita beri kunci jawabannya dulu dan penskorannya.
Pada bidang miring gaya normal, jawabannya adalah lebih kecil dari berat benda. Berarti yang bagian ketiga ini, kita klik di sebelah kirinya di tanda bulatan itu, kemudian selesai. Oke, poinnya belum, di sini kelupaan, ntar aja deh. Nah, selanjutnya kita cek pertanyaan nomor 4, kita ambil soal yang ada gambarnya sekarang. Nah, untuk soal yang ada gambarnya ini, aku ambil soal nomor 5 aja nih. Kita klik dulu yang kalimatnya ya, kita copy kalimatnya. Di sini ada perhatikan gambar, copy, terus paste-nya di bagian pertanyaan, nomor 5-nya dihapus. Kemudian balik lagi ke sana. Nah, untuk mengecek gambarnya ini kan harus diunggah atau diupload dulu, karena di sini kita mau ngambil dari Microsoft Word gambarnya, otomatis kita harus menyimpan terlebih dahulu gambar ini dengan klik kanan Save as Picture. Jadi Save as Picture aku simpannya di Pictures, tulis dulu namanya soal hukum Newton. Kalau tidak ditulis biasanya tidak bisa tersimpan ya. Kemudian setelah itu untuk memasukkan gambar, klik logo gambar tersebut, klik unggah, klik dicari. Kemudian kita cek di mana tadi kita menyimpan, di Pictures. Nah, di situ sudah ada gambar soal hukum Newton, open. Kalau sudah teropen dan loadingnya selesai, otomatis dia akan, ya gambarnya akan muncul di layar, tertempel gitu. Oke, kemudian dari sini kan masih ada tuh pertanyaan berupa kalimatnya. Kita klik aja di samping kata terakhir dari soal yang sudah kita paste tadi. Di sini kita ambil lagi di Microsoft Word, copy soal sisanya, kemudian paste di bagian paling akhir dari kata gambar itu. Nah, sekarang muncul, perhatikan gambar, dari gambar di atas bla bla bla. Sekarang kita cek optionnya, itu ada A sampai E. Kita copy lagi, kita blok dulu, klik kanan copy, kemudian kita paste di bagian option. Sama seperti yang tadi, ABC-nya kita hapus dulu, backspace semua sampai ke bagian E. Oke. Di sini bagian D lagi, kita backspace. Lanjutnya bagian E, kita backspace juga. Oke, selesai. Sekarang kita cek kunci jawabannya. Kunci jawabannya, oke, soalnya sudah kita lihat dulu. Kunci jawabannya kita buat di sini. Aku tulis bagian A 0. Kemudian scoringnya itu kan belum ada tuh. Oke, scoringnya dulu ya. Jadi ini kelupaan. Kita scroll ke atas dulu, ternyata ada 2 soal yang belum ada poin. Sekarang kita cek soal nomor 3, kita kasih poin 20. Kemudian soal nomor 4 juga kita cek lagi bagian atas apakah sudah ada poinnya. Untuk mengecek tinggal scroll ke atas, kemudian kita lihat aja, kita klik soalnya. Biasanya di bagian bawahnya sudah ada kunci jawaban dan poinnya. Oke. Nah, ini seperti ini kan ada kunci jawaban dan poinnya. Di sini kita ganti dulu dengan 20. Tinggal soal terakhir, soal nomor 5. Soal nomor 5 sama seperti soal yang sebelum-sebelumnya, tinggal klik tanda plus atau tambah soal. Kemudian kita cari soal yang mau kita ambil. Di sini aku mau ngambil soal yang bergambar. Nah, kalimatnya dulu kita copy. Nah, kalau sudah tercopy, kita paste di bagian Google Form-nya. Oke, kita paste di pertanyaannya. Oke, klik kanan paste. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan gambarnya. Caranya sama kayak tadi. Untuk mengupload gambar, terlebih dahulu dari Microsoft Word ini, gambarnya kita simpan ya. Klik kanan, kemudian Save as Picture. Kemudian kita simpan di sini aja ya. Oke, aku tulisnya hukum Newton 2. Save. Kalau sudah, kita balik lagi ke Google Form. Kemudian kita unggah fotonya, cari. Nah, kita cek di penyimpanan tadi, ternyata kita simpannya ada di hukum Newton 2. Langsung dia terunggah dan muncul di soal. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal memasukkan pilihan jawabannya. Oke, kita balik ke soal di Microsoft Word. Kita ambil option A sampai E, kita blok, kemudian klik kanan.
copy dan kita paste di bagian sini. Sama seperti cara yang tadi atau sebelumnya. Hapus dulu pilihan A, B, C-nya sama seperti tadi dengan backspace. Oke, sudah. Kalau sudah, masukkan kunci jawabannya lagi. Jangan sampai lupa. Kunci jawabannya adalah 24 Newton. Pilih scoringnya 20. Kalau sudah, klik selesai. Oke, sudah 5 soal. Untuk melihat review soal yang sudah kita buat, kita tinggal mengecek tanda mata di bagian atas tadi ya. Nah, di sini sudah ada ulangan harian, ini wajib. Kalau ada tanda bintang itu artinya wajib. Token berarti kita harus mengklik passwordnya terlebih dahulu, kemudian kelasnya kita pilih, dan yang terakhir adalah nama. Nah, sekarang kalau sudah selesai kita cek kirim, kita klik kirim, kita klik yang bagian gambar ini, nanti akan ada muncul alamat tautannya. Kita perpendek ya, bisa kita perpendek dengan mengklik di sana tadi, perpendek URL, kemudian salin. Nah, habis ini kita masuk aja lagi ke bagian Google Classroom, karena kan kita pembelajaran menggunakan Google Classroom. Kita cek di Classroom. Nah, di sini aku mau menyebarkan tautan itu melalui kelas 10 MIPA 1, kemudian tambahkan link yang sudah kita salin tadi, kita paste di sini, kemudian klik tambahkan link dan posting, selesai. Kemudian nanti sebagai siswa kita akan muncul pemberitahuan bahwa akan ada ulangan harian dan linknya kita klik aja. Jadi sebagai siswa kita tinggal mengklik link tautan yang sudah dikirim, kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih dulu kelasnya 10 MIPA 1, kemudian namanya kita tulis Nina Bobo. Ini permisalan ya. Pakai spasi juga bisa, berarti dispasiin dulu Nina spasi Bobo. Terus tokennya kita masukkan sebagai password 123 ABC. Jadi huruf besar semua ya. Nanti kalau salah berarti ada kata-kata invalid. Oke, kita bisa langsung mengerjakan soal. Di sini kita jawab aja satu persatu. Di sini aku menjawabnya bebas ya, sembarang aja. Oke, langsung nomor 2 C, nomor 3 ini kasih D, E aja. Nomor 4 B dan nomor 5-nya C. Oke, kita submit. Kalau misalnya mau mengecek kembali juga bisa, tapi di sini kita langsung submit dan kita bisa langsung melihat skor kita. Nah, di sini ternyata kita dapat 60 dari 100 poin. Di sini pilihan kita sudah ada, tapi karena jawaban yang benarnya tidak ditunjukkan, berarti kita tidak bisa melihat sebagai siswa jawaban benar yang jawaban salah yang kita jawab atau jawaban benar yang kita jawab. Oke, ini sebagai siswa. Kalau sudah seperti ini tinggal close aja. Nah, sudah selesai untuk ulangan hariannya bagi siswa. Sekarang untuk guru gimana? Untuk guru, untuk mengecek hasil kerjaan siswa tinggal klik bagian respon. Kemudian di sana kan sudah ada satu siswa yang mengerjakan. Sekarang kita ingin melihat hasilnya. Di sini sudah ada Nina Bobo, keterangannya. Tuh jawaban yang salahnya, yang benarnya sudah ada semua. Skornya mana nih, kita ngeliat skornya. Nah, di situ sudah ada 60 dari 100 poin. Sekarang kita download hasilnya dengan mengklik download tanggapan, artinya hasil siswa tadi bisa kita download. Nah, untuk mendownload kita klik bagian kiri itu hasilnya, kemudian klik formulir. Nah, di sini sudah dihadapkan pada hasil kerjaan siswa dalam bentuk Excel. Langsung saja bagian pertama ini kita klik di bagian, kita blok di bagian A-nya, kemudian kita delete. Kemudian klik bagian C, kita delete lagi. Kita hanya perlu total skor, nama dan kelas aja kan. Kemudian ini kita delete lagi. Ingat ya, mengkliknya itu di bagian hurufnya. Jadi nanti langsung terblok semua, klik kanan, delete. Klik kanannya juga kursornya diletakkan di bagian hurufnya dulu.
Oke, di sini total skor nama kelas sudah ada, berarti bagian D sampai Y kita blok semua, tapi di bloknya di bagian hurufnya ya. Kemudian delete semua. Jadi yang tersisa cuma 3 huruf. Kalau kita ingin memindahkan total skor ke bagian belakang, tinggal klik di blok aja, kemudian cut, kemudian pindahkan di bagian D-nya, klik kanan di option D-nya, di huruf D, kemudian insert cut cells. Kemudian kita lebarkan. Oke, muncul seperti ini. Inilah hasil dari analisis kerjaan siswa untuk ulangan harian tadi. Oke, selesai sampai di sini, tinggal kita save. Oke, save as. Untuk yang lebih mudah, aku save-nya di desktop aja. Oke, save, selesai. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat dan happy online learning. Thanks for watching and see you next video.